Shalom, damai sejahtera buat kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, kita merayakan hari Santo dan Santa setiap hari. Tepatnya hari ini hari Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022, kita merayakan hari Santo Paulus Rasul. Nah, Santo Paulus Rasul ini adalah kisahnya sangat menarik sekali, di mana pada zaman itu dia adalah seorang yang anti Kristen. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, beginilah ceritanya. Pertobatan Santo Paulus Rasul. Aku inilah yang paling hina di antara semua rasul, sebab aku telah menganiaya umat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah menyertai aku. Demikianlah kata-kata Paulus terhadap dirinya sendiri. Selama 30 tahun setelah peristiwa Pentakosta, Paulus yang saat itu masih bernama Saulus menganiaya orang-orang Nasrani di Yerusalem. Ia pun menyaksikan peristiwa pembunuhan atas diri Stefanus, seorang diakon yang penuh hikmat dan Roh Kudus. Pada suatu ketika, Paulus pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di sana. Ia mendapatkan izin khusus dari imam besar. Dengan izin itu, ia merasa berhak dan berkuasa untuk membawa orang-orang Kristen ke Yerusalem dan dianiaya. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Yesus dengan suatu pancaran cahaya ajaib dari langit yang membutakan matanya. Paulus rebah ke tanah, lalu berserulah Yesus dari dalam cahaya itu, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kepada Yesus, Paulus bertanya, "Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat?" Kata-kata ini meluncur dari sebuah hati yang dahulu keras bagaikan batu, namun telah lembut karena firman Allah. Inilah kata-kata awal yang menghantar Paulus ke gerbang tugasnya sebagai para rasul kaum kafir. Ia tidak lagi menjadi penganiaya Yesus, melainkan penyayang Yesus yang paling unggul. Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Demikian kata Yesus kepada Ananias. Paulus kemudian tampil sebagai seorang rasul yang besar, pengaruhnya di kalangan bangsa kafir. Dialah pewarta Injil dan pendiri gereja-gereja di antara kaum kafir. Pada pesta pertobatannya ini, patutlah kita mendoakan orang yang belum mengenal Yesus dan Injilnya, agar mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus serta kemuliaan kekal. Nah, begitulah cerita singkat tentang Rasul Paulus yang dahulunya adalah seorang anti Kristus. Dia sangat
gemar berburu orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Selama 30 tahun dia menganiaya orang-orang Kristen. Di sini rasa percaya kita, iman kita akan bertambah tumbuh. Di mana Saulus sendiri yang menyaksikan, dia langsung meminta kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Akhirnya Tuhan menunjuk dia supaya dia adalah jadi alat bagi Tuhan. Dan namanya pun berganti menjadi Paulus. Orang yang dulu betul-betul sekeras batu, lemah lembut dipakai oleh Tuhan. Disitulah kita sebagai umat pilihan Tuhan, jangan pernah ragukan kekuasaan Roh Kudus, kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Andalkan selalu Tuhan Yesus. Dia bisa membolak-balikan apapun yang ingin dia lakukan terhadap kita. Begitulah renungan buat hari ini tentang Santo dan Santa. Semoga Bapak Ibu semua yang mendengarkan tentang perayaan Santo dan Santa hari ini diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hari ini hari Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 3 sampai 16. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dan hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku, tidaklah mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat
dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan. Maka dosa-dosamu dihapuskan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perintah Tuhan Yesus mengakibatkan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita semua diharapkan menjadi saksi Tuhan terhadap semua orang perihal apa yang kita lihat dan dengar, yaitu segala karya Tuhan dalam seluruh ciptaan-ciptaannya, terutama dalam di manusia yang diciptakan sesuai dengan gambaran atau citranya. Kita diharapkan melihat dan mendengarkan apa yang baik dan benar, serta kemudian meneruskan apa yang kita lihat dan dengarkan tersebut kepada saudara-saudari kita. Kita juga dipanggil untuk mengajak orang lain agar siap sedia untuk dibaptis. Dibaptis berarti disisihkan atau dipersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, sehingga hanya hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau hidup dan berkarya dalam nama Tuhan. Perjalanan Paulus sungguh merupakan hal luar biasa. Kebencian dan bara permusuhan para murid atau pengikut Yesus Kristus menjadi saksi Injil atau kabar baik yang ulung. Maka baiklah kita yang telah dibaptis, dengan kata lain pernah mengalami pertobatan, mawas diri dengan cermin. Santo Paulus Rasul yang pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk.
Perintah Yesus untuk pergi dan memberitakan Injil segala makhluk tidak hanya tugas para murid Yesus semata, tetapi juga menjadi tugas kita sebagai para pengikutnya. Perintah Yesus itu senantiasa kita dengar setelah mengikuti Ekaristi dalam ritus penutup. Marilah pergi, kita diutus. Rumus biasa menurut tradisi liturgi Romawi adalah ite missa est, yang berarti pergilah, Anda diutus. Seruan ini sekaligus menyatakan bahwa pertemuan yang diadakan telah berakhir. Karena itu, peserta boleh pulang. Sejak abad 4, ungkapan di atas lebih mengacu kepada seluruh perayaan dan berarti pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Tradisi Prancis masih memiliki seruan lain. Marilah kita memuji Tuhan. Kemudian rumusan terakhir biasanya dipakai dalam perayaan yang meriah, atau kalau ada satu upacara lain yang menyusul. Jawaban umat adalah syukur kepada Allah. Semoga demikian. Amin.